Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi Ibu selanjutnya ya. Kali ini Bu Tias akan memberikan materi yang kemarin juga sudah Anda sudah melakukan UTS ya, sehingga di kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi strategi belajar mengajar di kelas Anda. Mmm, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang beberapa pendekatan mengajar, menurut beberapa ahli gitu. Yang pertama, menurut Richard Anderson, teacher center ya. Di sini ada 2 tipe, yang pertama adalah teacher center dan yang kedua adalah student center. Pendekatan yang berorientasi pada guru itu menurut Richard Anderson itu adalah tipe otokratis ya, yang mana guru yang lebih berperan dalam kegiatan, pembelajaran ini. Nah, yang selanjutnya itu ada student center yang sekarang marak digunakan di beberapa sekolah dasar gitu ya, di mana pendekatan ini itu pendekatan yang berorientasi pada murid ya, siswanya yang aktif, yang menggali pengetahuan sendiri, baru nanti guru bertugas sebagai fasilitator atau memberikan pendampingan dan meluruskan ya yang sudah didapatkan oleh siswa. Pada intinya siswalah yang aktif dalam pembelajaran di sini. Itu. Nah, beda halnya kalau menurut, Mas Yalas ya, kalau menurut beliau itu ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ada, ciri yang pertama yaitu tingkah laku di kelas itu dan penyebarannya pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh guru atau pengajar. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apa, kontrol penuhnya ada di guru gitu. Yang selanjutnya ada siswa sebagai objek yang menerima apa yang diberikan guru, bentuk pengajaran secara lisan, ceramah, atau lecture. Di sini itu siswa itu, hanya pasif ya, yang lebih aktif adalah gurunya. Gurunya yang memberikan banyak sekali informasi dan, bentuk pengajaran kepada siswanya gitu. Dan komunikasi berlangsung satu arah sebagai aksinya. Jadi guru yang lebih memberikan informasi atau komunikator, jadi, siswanya menjadi komunikan gitu yang bertindak hanya mendengarkan, mungkin ya memberikan sebagai objek ya, yang menerima apa yang dilakukan atau yang diberikan informasi oleh guru gitu. Nah, selanjutnya pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan inquiry atau discovery. Nah, pendekatan inquiry dan discovery ini ada beberapa contoh ciri-cirinya ya. Yang pertama itu siswa sebagai objek dan subjek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal. Peran guru pada kegiatan ini itu sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Nah, di sini, siswa belajar berkelompok secara mandiri. Nah, siswa ini mencari, masalah atau informasi itu secara berkelompok dan tentunya dikaitkan dengan, pembelajaran yang sudah dialami siswa atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari pada siswa. Nah, peran guru di sini selain sebagai pembimbing dan juga pemimpin, guru juga sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar gitu. Jadi di sini, nggak guru aja yang aktif atau siswa aja yang aktif, tapi saling interaktif gitu ya. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang pendekatan interaksi sosial. Pada pendekatan interaksi sosial ini, pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antara individu atau siswa yang satu dengan yang lainnya. Jadi interaksi antara siswa yang satu dengan lainnya sehingga dalam konteks yang lebih luas itu terjadi hubungan sosial individu dengan masyarakat gitu. Jadi, dari satu kelas itu siswa yang satu dengan satu yang lain itu saling berinteraksi untuk, belajar bersama gitu. Yang selanjutnya proses belajar mengajar ini hendaknya mengembangkan kemampuan dan kesanggupan siswa untuk mengadakan kemampuan dan kesanggupan siswa untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau siswa lain. Jadi, saling interaktif antar siswa yang satu dengan yang lainnya itu. Itu pendekatan interaksi sosial.
Nah, pada kegiatan pendekatan interaksi sosial ini ada beberapa metode ya, yang bisa guru lakukan gitu. Yang pertama ada metode diskusi, problem solving, simulasi, kerja kelompok, dan metode lain yang menunjang perkembangan hubungan sosial siswa. Nah, kegiatan-kegiatan di sini, metode-metode yang disarankan di sini adalah semuanya berbasis apa menunjang untuk berkembangnya hubungan dari siswa yang satu dengan yang lain. Jadi ada saling berhubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya gitu. Nah, langkah-langkah pendekatannya itu yang pertama, guru melemparkan masalah dalam bentuk situasi sosial kepada para siswa gitu. Entah itu berupa soal ataupun pertanyaan gitu. Kemudian siswa dengan bimbingan guru menelusuri berbagai jawaban masalah yang terdapat pada situasi tersebut. Setelah itu, siswa akan diberikan tugas atau permasalahan untuk dipecahkan, dianalisis, dikerjakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Dalam pemecahan masalah tersebut, siswa diminta untuk mendiskusikannya. Nah, mendiskusikannya itu tentunya dengan kelompoknya ya, kelompok yang sudah kita bagi di kelas. Yang nanti selanjutnya setelah mereka berdiskusi, siswa akan membuat kesimpulan dari diskusinya dan eh, membahas hasil dari hasil diskusinya secara bersama-sama antara guru dan siswa gitu. Nah, pendekatan tingkah laku selanjutnya yaitu pendekatan yang mana eh, pendekatan ini dilakukan kepada teori tingkah laku individu. Pada dasarnya ini dikontrol oleh stimulus dan respon yang diberikan oleh individu. Jadi teori ini dimulai oleh Pavlov ya dengan teori classical conditioning dan Thorndike. Thorndike ini dengan teori instrumental conditioning dan dikembangkan oleh Skinner dengan teori operant conditioning. Nah, teori ini menekankan proses belajar adalah stimulus respon. Jadi butuh stimulus yang nantinya setelah diberikan stimulus itu akan terjadi adalah suatu respon gitu ya yang diinginkan. Gitu. Nah, langkah-langkahnya dalam kegiatan ini itu guru dalam mengajar dengan pendekatan tingkah laku. Yang pertama, guru menyajikan stimulus belajar pada siswa, menyajikan atau memberikan latihan-latihan kepada siswa dalam memberikan respon dan memperkuat respon siswa yang dipandang paling tepat sebagai jawaban terhadap stimulus ini. Gitu. Nah, saya kira itu untuk materi singkat pada perkuliahan kali ini. Mungkin nanti selanjutnya akan Ibu sambung dengan materi selanjutnya. Selamat belajar untuk kalian semuanya, tetap jaga kesehatan, semangat selalu meskipun kita belum bisa melakukan kegiatan tatap muka. Untuk itu, Ibu rasa cukup pada pertemuan materi kali ini. Mohon maaf, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.